Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alif Naufal dengan NPM 20144600225, kelas A620, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Titis Sunanti, MSc. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa data. Data tersebut saya peroleh dari teman-teman saya, yaitu kelas A620. Nah, di sini saya mengambil variabel dengan variabel yaitu jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620. Nah, di sini saya mendapatkan 34 data, di mana data maksimal ada pada angka 991, data minimal 91. Nah, untuk range-nya sendiri yaitu data maksimal dikurangi data minimal yaitu 991 dikurangi 91 yaitu mendapatkan 900. Nah, karena data ini range-nya 900, maka range-nya lebih dari 15. Nah, di sini saya menggunakan tabel distribusi berkelompok. Nah, untuk kelasnya sendiri yaitu saya memperoleh 6, dan panjang kelasnya yaitu range dibagi kelas yaitu 900 dibagi 6 yaitu 150. Nah, di sini untuk mempermudah saya untuk mengerjakan soal-soal berikutnya atau langkah-langkah berikutnya, di sini saya membuat tabel. Nah, bisa dilihat tabelnya seperti ini. Nah, ini nanti saya gunakan untuk menentukan nilai-nilai yang akan saya cari. Untuk yang pertama yang saya cari adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari jumlah kontak WhatsApp yang dimiliki oleh mahasiswa kelas A6. Nah, rumus mencari rata-rata sendiri adalah sigma fx dibagi n, yaitu jumlah f dikali x per jumlah data. Nah, maka dapat disubstitusikan yaitu sigma fx-nya adalah 10.877 dibagi banyaknya data yaitu 34, mendapatkan hasil 319,91. Jadi rata-rata jumlah kontak WhatsApp kelas A620 adalah 319,91. Untuk nilai yang selanjutnya yaitu mencari modus. Nah, di sini karena data terbanyak berada pada kelas interval 1, maka kemungkinan modus juga berada di kelas interval 1. Rumus mencari modus data berkelompok yaitu modus sama dengan batas bawah ditambah panjang dikali dalam kurung B1 per B1 plus B2. Nah, maka dapat disubstitusikan yaitu seperti ini, 90,5 ditambah 150 dikali 18 per 8 plus 11. Maka mendapatkan hasil yaitu modusnya adalah 183,6. Selanjutnya yaitu mencari median. Di sini median berada di data ke-17 karena jumlah keseluruhan datanya ada 34. Data ke-17 ada di kelas interval pertama. Median sama dengan batas bawah ditambah panjang dalam kurung setengah n dikurangi f besar per f kecil. F besar sendiri adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, dan F kecil adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Maka mendapatkan hasil yaitu adalah 232,16 untuk mediannya. Untuk selanjutnya nilai yang saya cari yaitu adalah kuartilnya. Nah, kuartil sendiri rumusnya adalah KI sama dengan I per 4 dikali N. I-nya bisa kita ganti 1, 2, atau 3, tergantung kita akan memilih pada kuartil keberapa. Nah, di sini saya mengambil kuartil 1. Nah, untuk rumus nilai kuartil sendiri adalah KI sama dengan batas bawah ditambah P dalam kurung 1 per 4 N dikurangi F besar per F KI, seperti pada gambar. Nah, untuk kuartil pertama yaitu mendapatkan hasil adalah 161,33. Selanjutnya nilai yang saya cari yaitu adalah desilnya. Nah, desil ini bisa dikatakan persepuluhannya.
Rumus mencari desil adalah DI sama dengan I per 10 dikali N. Nah, I-nya ini bisa kita ganti 1, 2, 3 sampai 9. Tergantung kita akan memilih desil keberapanya. Nah, di sini saya mengambil desil ketiganya. Rumus untuk mencari nilai desil adalah DI sama dengan batas bawah ditambah panjang dalam kurung I per 10 dikali N dikurangi F besar per FKI. F besar sendiri adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya, dan FKI adalah frekuensi kelas desilnya. Nah, maka desil ketiga dari data ini diperoleh yaitu adalah 175,5. Untuk nilai yang selanjutnya yaitu adalah persentil. Nah, persentil sendiri yaitu data ini nantinya dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk mencari persentil sendiri ada rumusnya yaitu PI sama dengan I per 100 dikali N atau banyaknya data. Nah, di sini saya mengambil persentil 40 sama dengan 40 per 100 dikali 34. Nah, data tersebut berada pada interval pertama. Nah, untuk menentukan rumus nilai persentilnya yaitu PI sama dengan batas bawah ditambah P dalam kurung I per 100 dikali N dikurangi F besar per FKI. Nah, masih sama. Nah, untuk persentil ke-40 mendapatkan nilai yaitu 203,83. Nah, untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil sendiri sebenarnya rumusnya hampir sama. Cuman yang membedakan yaitu pembaginya. Nah, kalau untuk kuartil yaitu dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Nah, kalau untuk persentil sendiri dibaginya adalah 100. Yang selanjutnya yaitu saya mencari variasi dari data jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620. Nah, di sini untuk menentukan variasi ada rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan akar dari N sigma FE kuadrat dikurangi sigma FE kuadrat per N dalam kurung N dikurangi 1. Bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, lalu kita substitusikan data dari tabel tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya ini, maka didapat seperti pada gambar. Di sini variasinya diperoleh yaitu adalah 397,282. Itu merupakan variasi dari data yang saya analisa. Untuk selanjutnya, nah dari data-data yang saya peroleh tadi tentang jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620, nah di sini bisa dikaitkan dengan materi tentang peluang. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu peluang terambilnya data jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620 dengan ratusan 2. Nah, bisa kita hitung ratusan 2-nya di sini ada 7, sedangkan jumlah data yang saya peroleh yaitu ada 34. Maka rumusnya adalah N dalam kurung A atau jumlah dari kontak WhatsApp mahasiswa dengan ratusan 2 dibagi jumlah keseluruhan data, maka diperoleh yaitu adalah 7/34. Nah, bisa dilihat seperti pada gambar. Yang selanjutnya yaitu peluang terambilnya data jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620 dengan ratusan 3. Nah, di sini kita hitung lagi, diperoleh di sini seperti pada gambar. Saya umpamakan data jumlah kontak mahasiswa kelas A620 dengan ratusan 3 ini adalah B. Nah, maka NB-nya atau total dari jumlah kontak WhatsApp kelas A620 dengan ratusan 3 yaitu ada 2. Sedangkan keseluruhan datanya adalah 34. Maka peluang dari B sendiri adalah 2/34. Nah, bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, yang selanjutnya dari data jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas 620 ini saya kaitkan dengan materi yaitu peubah acak dan distribusi peluang. Di sini saya mengambil contoh soal seperti ini. Dari data kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620 diambil 4 data secara acak yaitu 267, 257, 326, 311,
bila n menyatakan jumlah data dengan ratusan 2 yang diambil, maka nilai n yang mungkin dari pembaca n adalah bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, di sini yang pertama yaitu kita menentukan dulu ruang sampelnya. Namun sebelumnya di sini saya mengupamakan yaitu A adalah ratusan 2, B adalah ratusan 3. Nah, di sini bisa kita ambil yaitu ruang sampel, yaitu yang pertama kemungkinan terjadi adalah AA, AB, BA ataupun BB. Nah, n-nya sendiri bisa kita tulis seperti pada gambar yaitu AA yaitu 2, AB 1, BA 1, BB 0. Nah, maka bisa kita tuliskan lagi n atau P sama dengan n sama dengan n, 0-nya adalah 1/4. Karena apa? Karena jumlah ruang sampelnya sendiri ada 4, sedangkan yang n-nya 0 itu hanya ada 1. Jadi bisa kita tulis adalah 1/4. Yang nilainya 1 yaitu ada 2, ruang sampelnya ada 4. Nah, bisa kita tulis yaitu 2/4. Untuk ruang sampel yang nilainya 2 ada 1, ruang sampelnya 4. Nah, bisa kita tulis 1/4. Seperti pada gambar, kita bisa mencari yaitu frekuensi kumulatifnya. Untuk F0-nya yaitu jumlah keseluruhan dari n kurang atau sama dengan 0, yaitu adalah 1/4. Untuk F1-nya yaitu jumlah keseluruhan dari n kurang atau sama dengan 1, yaitu bisa kita tulis F0 ditambah F1 sama dengan 1/4 ditambah 2/4. Hasilnya adalah 3/4 untuk F1-nya. Nah, untuk F2-nya yaitu jumlah keseluruhan dari n kurang atau sama dengan 2. Nah, bisa kita tulis yaitu F0 ditambah F1 ditambah F2 karena semuanya memenuhi. Nah, maka bisa kita tulis yaitu 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 4/4 atau 1. Bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya kita bisa cari yaitu distribusi kumulatif dari n itu sendiri. Fn sama dengan akan 0, nilainya akan 0 bila n kurang dari 0. Nilainya akan 1/4 bila n berada di antara lebih atau sama dengan dari 0 atau kurang dari 1. Nilainya akan 3/4 bila n berada di antara lebih atau sama dengan 0 kurang atau sama dengan 1. Nah, nilainya akan 1 bila n di antara lebih dari atau sama dengan 0 kurang atau sama dengan 2. Nah, bisa dilihat seperti pada gambar. Dari data tentang jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620 ini bisa kita gunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, di sini saya mengambil contoh seperti pada gambar. Nah, di sini saya mengambil sebuah hipotesis yaitu AB menyatakan bahwa jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620 tidak melebihi 300. Nah, tuliskan hipotesis tandingan untuk menguji apakah pertanyaan tersebut dan tentukan daerah kritisnya. Nah, bisa kita jawab, pernyataan tadi seharusnya hanya akan ditolak bila mu lebih besar dari 300. Nah, akan diterima bila mu lebih kecil atau sama dengan 300. Nah, maka bisa kita tuliskan seperti ini, seperti pada gambar. H0 berbanding mu sama dengan 300. Nah, untuk H1-nya adalah lebih dari 300. Demikian video hasil presentasi saya terkait data yang sudah saya kumpulkan dengan variabel jumlah kontak WhatsApp mahasiswa kelas A620. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.